bertemu lagi dengan channel saya Agus saja. Jadi hari ini saya ingin memberikan pengalaman pribadi saya tentang pemilihan lobet bahan atau yang prospek ataupun yang bisa diolah. Jadi untuk teman-teman yang kemarin menanyakan, Om gimana caranya untuk memilih lobet bahan yang ibaratnya tidak sia-sia atau tidak kelamaan. Jadi gini rekan-rekan, di sini saya minta maaf, saya di sini bukan paling tahu ataupun gimana, cuman berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi ketika kita beli misalkan dari ternakan siapa, kita kumpulin, misalkan kita punya 10 ekor yang udah ada pasangan, jantan ataupun betina, itu saya selalu dengan saya koloni. Jadi koloni itu saya kumpulin jadi satu dengan sangkar-sangkar terpisah. Saya selalu dengan fokus satu kandang kapsul, satu ekor burung. Itu untuk bahan-bahan. Dan itu pun saya tanpa rawatan sama sekali, Om. Jadi misalkan saya punya 10 ekor lah, saya bikin 10 ekor, saya jejer-jejer atau saya kumpulin. Kira-kira sudah ada 1 bulan ataupun 1 bulan setengah. Itu dengan satu tempat yang sama, satu titik. Setelah kira-kira sudah lama, kita pisahkan satu-satu atau kita jauhkan satu persatu. Jadi di situ ketika kita pisahkan satu persatu, itu salah satu ataupun dua dari ekor sekian lobet dari 10 ekor itu nanti akan menonjol mana yang bagus ataupun mana yang keluar dari kualitas dari lobet masing-masing. Jadi tidak semuanya lobet memang punya kualitas. Ada yang dipisah dalam waktu dikumpulin lama terus dipisah itu jadi cuman ngeriwi ataupun suka tidur, itu saya selalu nggak pakai. Itu pun nanti ke belakangnya saya paling untuk sebagai umpan ataupun sebagai apitan dari player. Nah ketika si lobet ini ketika sudah di koloni kapsul kita pisah-pisah, ini kok salah satu menonjol, itu saya biasanya lebih fokus untuk memindahkan si player itu ke dapur atau ke belakang ruangan sendiri lah. Di ruangan sendiri itu baru saya proses dengan memberikan asupan gizi. Ini lobet enaknya di pakan kencang atau pakan rendah, soalnya sendiri-sendiri, Om, kalau untuk masalah pakan. Terus dari proses penjemuran, awalnya saya terapi dengan non jemur dulu. Ketika kok non jemur itu si lobet ini terlalu nyepit kencang atau factor, itu saya selalu dengan penjemuran pelan-pelan agar tidak terlalu nyepit. Nah setelah sudah ada kualitasnya masing-masing itu, saya biasanya lebih fokus penggacoran di ruangan sendiri, biar dari durasi ataupun dari rawatan maksimalnya saya selalu fokus satu agar tidak gagal fokus. Kalau semuanya nanti dipegang pasti kita akan bingung. Nah di sini, dan biasanya setiap satu rumah itu pasti ada salah satu lobet yang menonjol. Itu enggak tahu, mungkin saya ataupun di sini saya minta maaf, ketika lobet yang paling menonjol ini bunyi, biasanya lobet-lobet lain tidak akan merespon karena mungkin takut atau gimana, saya juga kurang tahu. Dan di situ saya lebih fokus. Dan nanti ketika saya jual, biasanya ada lagi lobet-lobet lain yang timbul lagi ketika dipisah. Jadi kalau untuk proses pemilihan bahan atau materi lobet, saya biasanya intinya dikumpulin jadi satu dengan kandang kapsul masing-masing dengan pakan kencang. Pakan kencangnya saya selalu dengan pakai millet putih 1 kilo, kenari seed 1/4, millet merah 1/4, sama ketan hitam 1/4. Kalau saya ada rezeki pasti saya tambahin 1 kemasan pakan yang sudah jadi, pakan lobet yang sudah jadi itu saya campur jadi satu. Nah saya selalu fokus di pakan kencang awalnya ini agar mendongkrak birahi dari lobetnya. Kenapa dongkrak birahi? Karena lobet kalau tidak ada birahi dia tidak akan mudah bunyi, Om. Nah nanti setelah kita pisah satu-satu, misalkan ada 5 ekor atau 10 ekor, yang satu depan, samping atau belakang, itu kita lihat mana yang paling menonjol, itu biasanya yang bisa diolah. Dan lainnya nanti paling buat apitan. Jadi kalau untuk rekan-rekan ada yang mungkin melihat dari katuranggan atau bentuk paruh ataupun kaki, itu pribadi masing-masing. Kalau saya pribadi selalu saya kumpulin jadi satu,
agak lama. Ketika sudah agak lama baru kita pisah masing-masing. Biasanya di situ ada yang paling menonjol, itu yang bisa yang mudah diolah ibaratnya gitu Om. Nah terus kalau kita misalkan kita lihat di pasar burung. Nah di pasar burung, burung itu kan biasanya dicampur jadi satu. Di kandang kapsul kan ada yang pasangan, ada yang enggak, rata-rata sudah ada pasangan. Itu kita lihat yang paling rajin aja Om, paling rajin bunyi enggak, meskipun pendek-pendek tapi paling rajin. Biasanya agak siang hari itu dia agak tidur, dia biasanya paling rajin. Itu diambil, disendirikan, coba dipisahkan, itu pasti dia akan keluar bakat burungnya masing-masing gitu Om. Kalau saya pribadi seperti itu Om, kalau memilih lovebird. Syukur-syukur kita lihat di postingan itu lebih jelas lagi. Jadi kalau untuk melihat misalkan Om ini ada bakat enggak, ini sedangkan cuman melalui foto ataupun video tanpa bunyi, tetap nggak bisa Om gitu Om. Jadi saya untuk menjawab dari pertanyaan dari teman-teman yang lewat WA yang kemarin, karena belum sempat saya balas, saya di sini saya unggah. Dan di sini saya minta maaf karena cuaca di sini hujan, mungkin agak berisik, dan di sini saya ingin menyampaikan sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Jadi gitu rekan. Terus kemarin ada yang menanyakan masalah penggacoran lovebird jantan saya, terutama lovebird jantan ini yang mangsi ini. Lovebird jantan ini saya dulu beli dari teman Om Sigit itu, yang katanya dulu adalah lovebird durasi, lovebird sering bunyi, setelah diternak jadi berhenti. Makanya di sini saya coba singgelin di toko. Ini kebetulan di toko nggak ada burung lainnya, saya taruh di kandang kapsul. Ketika dia bunyi sudah enak, meskipun nadanya masih nada standar atau vektor, saya biarin Om di kandang kapsul. Saya lihat perkembangannya selama seminggu. Nah selama seminggu ini saya kasih dengan tetap pakan kencang juga sama. Nah setelah di kandang kapsul ini sudah berani sering bunyi, saya coba pindahkan ke kandang kotak, agar supaya dia ketika saya pasangkan tidak hilang dari sering bunyinya. Belum gacor Om, pokoknya sering bunyinya. Jadi saya menjaga stabil dari sering bunyinya lovebird ini. Dari kandang kapsul pindah kandang kotak sering bunyi. Ketika sudah sering bunyi, saya coba masukkan paut betina. Ketika saya masukkan paut betina, dalam waktu sejam atau setengah jam, si lovebird jantan ini kan pasti gelisah kanan kiri, bahkan nggak ada suaranya. Di situ saya coba langsung cabut lagi, takutnya ada apa-apa dengan si paut ataupun dari si jantannya berhenti dari sering bunyinya. Makanya saya cabut, saya singkirin kira-kira sehari. Besok saya ulangi lagi dan terus menerus seperti itu dengan pakan yang sama, pakan kenceng di ruangan sendiri tanpa dijemur, tanpa dikeluarkan. Nah di situ saya amati dari tingkah birahinya. Dari tingkah birahinya itu saya kasih paut, saya tunggu birahi kawinnya keluar. Jadi birahi kawin itu bukan berarti birahi lari ke kawin Om. Jadi birahi kawin muncul, dia tidak bisa ngawin, biasanya larinya ke bunyi. Jadi beda lagi pemahaman dengan birahi lari ke kawin gitu Om. Kalau menurut saya gitu. Makanya tak pantau. Ketika si jantan ini sama paut, birahi kawinnya muncul, dia tidak bisa ngawin, biasanya sering birahi bunyi. Makanya ketika sudah seperti itu, saya simpen lagi pautnya, saya jauhkan. Kira-kira 2 hari kok sudah mulai enak, sudah mulai sering bunyi nyariin, saya masukin dengan seperti itu. Dan proses ini gini Om, proses ini tidak bisa disamaratakan. Rata-rata ada jantan yang diberikan paut juga malah stres ada. Jadi tetap dari kitanya meraba-raba, enaknya kasih dewasa atau paut. Kalau dewasa biasanya jangan buru-buru dikawinkan, atau bisa dengan sistem tempel seperti waktu setting yang kangen dengan Om Aris itu juga bisa. Jadi dengan proses seperti itu, ini saya memang benar-benar masih mengolah dari istilahnya bahan lah Om. Saya pengen gini Om, saya pengen benar-benar juga merasakan seperti apa susahnya
merawat lobet jantan dari bahan. Makanya di sini saya juga masih taraf penggacoran, meskipun nadanya masih standar, saya tidak masalah. Yang penting saya juga pengen meraba caranya bikin dari benar-benar dari sekedar bunyi gitu Om. Nah kalau untuk proses-proses yang seperti dijejer-jejer atau di koloni burung banyak dan segala macam, itu prosesnya kan lain-lain Om. Jadi kalau untuk cara itu banyak, cuman kalau pemahaman birahi ini kan sebenarnya kalau kita bisa memahami itu banyak cara Om. Seperti settingnya Om Aris Excellent. Om Aris Excellent selalu dengan sistem di koloni burung banyak, seperti halnya waktu kita nyari lobet yang berkualitas. Makanya dari Om Aris Excellent itu juga menerapkan ketika dijemur pagi ada salah satu dua ekor yang menonjol, selalu disingkirin atau diberi tanda bahwa lobet itu kualitas. Nah kalau dari Om Aris Excellent, ketika sudah ada tanda atau sudah ada kualitas, dia selalu dimasukkan ke step kedua, yaitu disekat-sekat dengan triplek agar dia ibaratnya bunyi tidak ada beban karena sampingnya, karena ketutupan. Jadi intinya gitu Om. Dan itu pun ada yang cocok, ada yang tidak, ada yang semuanya tetap dari kembali kitanya masing-masing Om. Jadi pada dasarnya kalau lobet itu memang benar-benar kita harus mahamin, tapi mahaminnya dalam arti birahinya itu gini Om. Kan kadang Om ini kurang birahi atau kurang emosi dan segala macam, itu kan bingung. Kalau saya biasanya gini Om, burung itu nggak tahu emosi, nggak tahu birahi. Yang penting ketika saya sendirikan dia sering bunyi. Ketika saya kasih pakan kenceng dia tidur, berarti saya kurangi dari pakannya. Kok terlalu speed kenceng, coba saya mandikan malam. Ternyata saya mandikan malam enak. Jadi pemahaman seperti itu Om. Tetap dari kitanya juga ngeraba dari tingkahnya lobet itu. Jadi pada dasarnya kalau lobet itu gini Om. Pada dasarnya lobet itu awalnya memang di koloni kandang kapsul masing-masing ataupun jadikan satu. Nanti setelah lama ataupun sebulan atau 2 bulan coba pisahkan masing-masing. Nanti di situ akan kelihatan kualitas dari si lobetnya. Makanya dari sini kan kadang-kadang teman-teman bilang, Om Agus lobetnya baru jadi berapa? Saya selalu bilang jadi 1, karena saya selalu fokus 1 saya garap, yang lainnya nanti nunggu belakangan. Misalkan yang ini sudah laku baru garap yang berikutnya. Tapi kalau untuk pemilihan materi atau bahan yang saya olah, saya selalu dengan koloni burung banyak. Koloni burung banyak saya pisah masing-masing, ada yang menonjol itu saya poles. Nah ketika sudah ada yang jadi, saya kembali dengan sistem jejer lagi Om. Yang kemarin-kemarin sudah saya unggah. Saya tidak mau ngulang di sini karena nanti terlalu panjang buat teman-teman. Yang penting intinya jenengan semua ditanyakan di komentar. Jadi kalau di WA kadang-kadang memang nggak semuanya bisa kebales karena mungkin banyak juga. Saya kalau siang ini kan juga jualan di toko juga. Makanya waktu saya untuk jualan sama balesin WA terus pulang ke rumah kadang-kadang ada yang sempat nggak kebaca. Jadi pada prinsipnya gitu Om. Kalau lobet memang awalnya kita lihat dari materi lobet itu, saya koloni burung banyak agak lama, bahkan hampir 3 bulan 2 bulan baru saya pisah masing-masing gitu Om. Kalau untuk pemilihan materi. Jadi itu saja pengalaman dari saya. Jadi di sini saya minta maaf mungkin ada suara berisik atau kurang jelas atau kurang dimengerti. Monggo ditanyakan di komentar, nanti insya Allah saya akan balas satu persatu. Kiranya itu saja pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.